Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Klik Yan Pradana, selaku narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema quizzes. Dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, salam kenal dari saya, dari Guru Inovatif Indonesia, saya Muhammad Suhardi, dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada, dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk sama-sama belajar dan sharing terkait dengan bagaimana kita membuat pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, dan tentu bervariasi agar bagaimana terciptanya pembelajaran yang lebih bervariasi dan menyenangkan tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba salah satu fitur di internet ataupun di web pembelajaran, salah satu aplikasinya yang dinamakan dengan quizzes. Mungkin ada yang Bapak Ibu pernah mendengar, ada yang pernah Bapak Ibu coba lakukan, dan mungkin ada yang juga yang belum. Nah, kita sepakati ya Bapak Ibu, dan pada pagi hari ini di kelas ini kita akan coba mulai dari awal. Jadi Bapak Ibu kita coba dari awal sampai dengan pengembangannya nanti. Nah, jika Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan ataupun pernah mencoba membuatnya, silahkan juga kita akan perdalam di sini. Mumpung kita sudah ada ditemani oleh salah satu guru berprestasi di Indonesia, yaitu Pak Klik Yan Pradana. Beliau adalah master trainernya di quizzes, Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi ini, insya Allah beliau sudah hatam seperti itu, atau hafal dari ujung sampai akhirnya seperti apa. Oleh karena itu kita akan banyak sekali belajar terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan web aplikasi ini sehingga Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran ataupun bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini dan kegiatan kita pada kedepannya mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Di Zoom meeting sudah 100 orang, kita bisa mulai Pak Klik. Dan untuk informasi Bapak Ibu, kami di Guru Inovatif Indonesia, kita fokus pada belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot di Guru Inovatif ini untuk Bapak Ibu presensi, hadir, dan mengucapkan hadir di Zoom meeting. Secara administratif kami akan siapkan semua. Ya, dari presensi, kemudian sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang sudah terregistrasi, kami sudah siapkan lengkap dan komplit. Jadi Bapak Ibu bisa fokus, Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu tentunya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, dan kita di Guru Inovatif Indonesia fokus dengan belajar, berkarya, dan berinovasi. Saya persilahkan kepada Pak Klik Yan Pradana untuk materi pertama pada hari ini untuk disampaikan. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Suhardi. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Suhardi dari Guru Inovatif Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Semangat ya Bapak Ibu ya, di weekend ini Bapak Ibu belajar tentang salah satu fitur yang bisa menjadi suplemen untuk pembelajaran. Bahkan ini
aplikasi ini, Quizzes ini yang Z-nya ada 2 di belakang, gitu ya. Biasanya Quizzes jangan sampai keliru bahwa ada Z-nya di belakang. Itu merupakan salah satu fitur yang sering sekali dipakai untuk acara seperti webinar-webinar, seperti seminar yang dulu sebagai alat kuis tentunya. Dan di situ kita akan bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bareng-bareng ulas selama 3 hari ke depan ya. Nanti 3 hari ke depan pelan-pelan saja Bapak Ibu. Kita akan pelan-pelan dan apabila ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom komentar juga nanti misalnya di tengah misalnya ada kesulitan atau misalnya ada kendala dan Bapak Ibu juga boleh mencobanya langsung. Baik, untuk izin share screen saya akan menampilkan untuk screen-nya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah? Oke. Mas Hadi? Oke ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah Quizzes. Z-nya ada 2 di belakang, Quizzes. Yang saya bilang bahwa Quizzes ini bukan sembarang kuis ya Bapak Ibu, bukan sembarang kuis. Bahkan sekarang itu sudah menjadi salah satu fitur yang bisa digunakan untuk presentasi interaktif nantinya, yang akan kita bahas di hari terakhir. Jadi Bapak Ibu tetap terus jangan hari pertama saja untuk datang di hari ini. Hari kedua dan hari ketiga itu tentunya ada materi-materi yang tentunya akan membantu untuk mengembangkan bagaimana menjadikan pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Klian Pradana. Saya adalah Quizzes Super Trainer, jadi Quizzes Super Trainer Indonesia, dan saya juga sebagai duta rumah belajar di Indonesia, Jawa Tengah ya. Dan ini Bapak Ibu yang belum misalnya mau tahu tentang keseharian saya, mau tahu tentang apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat, Bapak Ibu bisa mengikuti saya di Facebook juga. Facebooknya ada Klian, Instagramnya di situ ada Instagram Klian, dan apabila mau tutorialnya juga ada di YouTube yaitu Mr. Klik. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sana. Nah, di sana bisa belajar juga. Tentunya saya juga sering share info-info tentang apapun itu yang saya share tentang intinya tentang berhubungan dengan pendidikan. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Begini, sebenarnya awalnya begini. Saya mungkin cerita dulu. Quizzes ini kan merupakan salah satu bagian dari pembelajaran, jadi tidak keseluruhan. Jadi kalau pembelajaran itu menurut saya ada 3 bagian. Yang harus disampaikan adalah esensial, itu materi yang disampaikan. Estetika, itu kalau misalnya kita mau membuat materi yang bagus. Dan yang terakhir adalah adventure learning. Jadi seperti anak-anak sekarang itu kan suka banget sama gaming. Anak-anak saya sekarang tuh suka banget sama gaming. Bahkan saya pun mungkin masih sedikit-sedikit main game itu masih gitu. Nah, bagaimana mempersepsikan bahwa pelajaran ini seolah-olah adalah sebuah game, seolah-olah adalah gaming yang dirasakan oleh anak-anak. Nah, fiturnya yang bisa Bapak Ibu pakai di Quizzes itu akan dirasakan di sana. Dan nanti Bapak Ibu akan coba juga bagaimana sebagai pemakai lah, istilahnya siswa lah, kita akan coba nanti Bapak Ibu sebagai siswanya, dan saya akan yang membagikan kuisnya. Nanti rasakan bagaimana adrenalinnya ketika bermain kuis itu pasti ada gemes gitu loh. Pasti ada ini gemes banget nih. Oh ini kok salah ya? Oh ini betul. Dengan peringkat-peringkat yang akan muncul di kuis itu akan memunculkan adventure learning yang nanti Bapak Ibu akan bisa buat dan bisa dimanfaatkan dengan anak-anak. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu saya akan membagi 2 section yang akan dibahas. Itu yang pertama adalah membahas apa itu Quizzes, yang kedua adalah mengenal Quizzes seperti apa, halaman awal Quizzes seperti apa, dan tentunya Bapak Ibu harus punya akun kuis semuanya, akun Quizzes, dan mendaftar pertama kali. Dan karena saya akan membagikan cara-caranya bagaimana menggunakan Quizzes, tentu kita akan samakan bahasa dulu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, gitu, saya pakai bahasa Indonesia, yang lain pakai bahasa Melayu, yang lain pakai bahasa apa, nanti persepsinya akan berbeda ketika ada tombol-tombol yang tentunya perlu untuk kita samakan di situ persepsinya. Oh ini pencet apa, pilih apa, dan yang lain. Yang kedua adalah peran guru dalam Quizzes. Peran guru dalam Quizzes itu yang paling mudah itu adalah mencari kuis publik. Nah, dalam pencarian ini bisa kasih filter pencarian supaya mengajar kelas berapa, mata pelajarannya apa, nah di situ. Dan juga bagaimana menyelenggarakan kuis. Dan yang terakhir adalah mengakses dan mencetak laporan kuis. Jadi tidak hanya main-main saja, tidak hanya
uji coba saja, tapi Bapak Ibu guru dimanjakan dengan laporannya yang sudah jadi, analisis butir soal ada, analisis anak-anaknya juga ada, dan tentu dari kuis publik itu Bapak Ibu akan menemukan banyak bank soal di kuis yang tidak perlu Bapak Ibu misalnya ketik sendiri. Siap ya Bapak Ibu? Kalau udah siap silahkan tulis di kolom komentar deh. Kalau siap itu silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Siap, siap, siap gitu ya. Kalau udah siap, siap, siap. Oke, oke. Wah, ini udah banyak, udah siap. Kalau udah siap berarti fokus Bapak Ibu ya. Wah, udah siap nih. Siap Bu Erni, siap. Lagi yuk, terus Pak Danang. Mantap. Kalau semuanya sudah siap, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya nanti terlalu cepat, Bapak Ibu nanti tulis di kolom komentar ya. Supaya saya agak pelan-pelan. Nah, ini kisi-kisinya nih Bapak Ibu. Kuisis itu tentu adalah sesuatu yang interaktif dan menyenangkan. Menyenangkan itu menjadi kunci seorang anak mau belajar. Jujur, pengalaman saya menggunakan kuisis ini, karena ini sangat menyenangkan dan memberikan tantangan, jadi tidak ada pemetaan. Biasanya kalau anak-anak membuat tugas itu kan ada anak yang pintar, ini pasti ini terus gitu. Karena pakai kuisis, mereka senang itu macam-macam. Kadang anak yang nggak suka mengerjakan tugas karena ini pakai kuisis jadi semangat gitu. Nah, ini menyenangkan tuh menjadi kunci nih Bapak Ibu. Kita nanti buat. Yang kedua adalah membantu guru menghemat waktu dan tenaga. Kenapa menghemat waktu dan tenaga? Karena di kuisis itu ada jutaan lebih soal-soal yang sudah ada di bank soal. Kita tinggal pilih saja. Gimana Bapak Ibu? Semuanya ada di situ mapelnya. Bahkan saya juga penasaran, pernah penasaran. Bahasa Jawa ada nggak ya di kuisis? Terus saya cari nih, ada juga gitu loh. Ternyata mulok-mulok juga ada. Di sana bahkan banyak sekali. Karena adanya bank soal, kita tinggal selektif saja mana yang akan kita pakai. Itu bisa. Nah, selain itu bisa diakses gratis. Itu gratisnya tentu secara ini Bapak Ibu ya. Gratisnya itu fitur basicnya sudah cukup untuk melakukan pembelajaran secara inilah, secara masif pun sudah cukup yang gratis. Dan juga yang terakhir adalah lengkap dengan laporan. Karena tugas guru itu merencanakan, melaksanakan, dan juga evaluasi. Jadi di sini itu sangat kuisis itu komplit gitu loh Bapak Ibu, komplit banget. Jadi kita akan coba. Ini fakta yang membuktikan bahwa kuisis itu dia survive di masa pandemi. Survive-nya bagaimana? Survive-nya itu aplikasi kalau sudah bagus, orang itu akan ketagihan. Beda ya. Kadang ada yang aplikasi itu terkenal di awal karena pakai dengan viral gitu terus turun gitu trennya. Tapi kuisis itu terkenal dari bawah. Selanjutnya karena enak. Biasanya kalau ada di TikTok tuh, ini saya coba enak nih, terus saya kembali lagi, ternyata enak banget, terus kembali lagi enak lagi. Dan di situ mungkin kecanduan seperti itu yang menyebabkan orang tuh pakai kuisis jadi seneng gitu. Kecanduan seperti itu, bahkan gurunya kecanduan, anaknya lebih kecanduan lagi mainnya. Tapi kecanduan yang positif ya tentunya Bapak Ibu ya. Kecanduan dia mau lagi. Karena kalau sudah pakai kuisis, biasanya anak-anak kalau misalnya nilainya kurang atau apa, mesti kata-kata yang mereka ucapkan adalah Pak, ulang Pak, ulang Pak. Pasti itu. Anak yang biasanya kalau dikasih PR itu mengerjakan hanya sekali, terus itu malas, nggak tahu gitu. Dia pasti langsung tanya, Pak, ulang lagi. Nah itu tolong Bapak Ibu guru manfaatkanlah fitur ini, kuisis ini. Nah, kalau udah siap, ini jenis pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa buat. Satu ada pilihan ganda, yang kedua ada banyak jawaban itu misalnya jawaban checklist ya, lebih dari satu, isian singkat bisa, survei juga bisa, melakukan survei juga bisa, melakukan essay juga bisa, dan update-nya untuk tahun ini, kuisis itu bisa untuk presentasi interaktif untuk pembelajaran. Nah, pilihan ganda tentu ya, paling sering itu pilihan ganda. Sekarang AKM itu banyak juga dengan pilihan dengan banyak jawaban, 2 jawaban, 3 jawaban itu bisa dipakai. Isian singkat juga ada, survei juga bisa. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini sudah punya akun kuisis? Nih, apakah Bapak Ibu sudah punya akun kuisis? Sudah, wah ini Bu Vina sudah, Bu Sadi belum, Bu Tuti belum, ada yang belum. Oke deh, kalau belum lanjut deh saya akan ini deh ya.
bagikan caranya mempunyai akun Quizzes. Tapi pastinya Bapak Ibu ini pakai laptop sendiri ya. Kalau pakai HP agak kesusahan kalau untuk praktek. Kalau praktek nanti pakai laptop Bapak Ibu. Dan pastikan di situ sudah ya pakai email ya, pakai salah satu email. Syaratnya adalah punya email. Biasanya kalau sekarang lagi tren tuh email belajar.id. Boleh pakai email belajar.id. Tren banget gitu loh. Akun belajar.id itu sekarang kalau bilang viral, ya viral banget gitu loh. Satu Indonesia ya pokoknya belajar.id. Tapi kalau misalnya tanya, pakai akun pribadi bisa nggak? Tentu sangat bisa. Jadi aman. Pakai biasa aja bisa. Caranya bagaimana? Penasaran? Silakan lanjut Bapak Ibu. Ya. Yang pertama tentu Bapak Ibu nanti buka quizzes.com. Saya akan tuliskan di kolom komentar ya. Quizzes pakai Z, Z-nya 2 di belakang ya, seperti kaos saya. Quizzes.com. Nah, saya bagikan di bisa di copy di kolom komentar ya. Bukannya adalah quizzes.com. Ini Bapak Ibu. Quizzes.com. Quiz pakai Z, kasih I, kasih Z-nya double di belakang. Quizzes. Nah, itu pertama. Tampilannya akan seperti ini. Saya akan menjelaskan dulu, nanti secara teknis kita akan coba bareng-bareng mencoba. Saya akan jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Setelah buka quizzes.com seperti ini, kadang ada tampilannya yang bahasa Indonesia, ada tampilannya bahasa Inggris. Paling penting setelah ada halaman awal quizzes.com, silakan pilih menu login. Ya. Menu login di sini. Menu loginnya. Setelah login, Bapak Ibu akan pilihnya jangan mengisi email Bapak Ibu. Pilih di sini adalah continue with Google. Jadi pilihnya adalah lanjut dengan akun Google. Setelah login, pilih lanjut dengan akun Google. Setelah pilih lanjut dengan akun Google, ini nanti akan saya ulangi. Ini setelah akun Google masuk dengan mengisi akun Google-nya gitu ya. Biasanya bisa memilih atau bisa menuliskan emailnya. Terus jangan lupa pilih di sini adalah add school. Add school. Setelah add school baru pilih, jangan sampai keliru nih. Pilih teacher, jangan pilih student. Kalau student nanti repot, Bapak Ibu tidak bisa membuat kuis. Jadi Bapak Ibu harus pilih teacher di sini. Ini kalau ada teacher itu berarti Bapak Ibu bisa buat kuis. Tapi kalau Bapak Ibu pilih student itu tidak bisa buat kuis, hanya bisa mengikuti kuis saja. Nah, terus kalau sudah ada love-nya seperti ini dan ada tulisannya welcome, di sini nama saya klik gitu ya. Welcome klik, di sini ada ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun Quizzes. Ini penting banget, ini basic banget Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, supaya kalau ulang nggak ini pusing gitu ya. Pertama buka apa Bapak Ibu? Pertama adalah buka quizzes.com. Buka quizzes.com. Terus setelah itu di situ pilih continue with Google. Lanjut dengan Google. Oke, setelah lanjut dengan Google, pilih akun yang mau digunakan untuk login. Setelah login, itu pilih add school. Add a school. Setelah add a school, pilih teacher. Setelah pilih teacher, akan ada tulisan welcome. Berarti Bapak Ibu sudah punya Quizzes. Ayo, saya akan pandu Bapak Ibu yang mau buat akun Quizzes sekarang. Pertama, silahkan buka quizzes.com. Silahkan buka quizzes.com. Oke, yang sudah berhasil buat akun Quizzes boleh tuliskan. Saya sudah berhasil, ya. Jadi bisa tuliskan di kolom komentar deh. Ini saya sudah berhasil nih, siapa nih? Saya mau tahu nih yang sudah berhasil. Yuk, bareng-bareng sekarang. Buka quizzes.com. Silakan. Saya tunggu Bapak Ibu. Wih, langsung nih. Bu Rizky Risa Pratiwi berhasil. Bu Suharli ini berhasil. Ini Pak Fatur berhasil. Waduh, udah berhasil. Mantap, mantap, mantap. Bu Indah Triati sudah berhasil. Bu Siti Zubaida sudah berhasil. Pak Rusadi juga sudah berhasil. Yuk Bapak Ibu, saya tunggu deh ini ya. Buka Quizzes dulu. Setelah buka quizzes.com, pilih login atau masuk. Setelah masuk,
pilih continue with Google. Ya, pilih continue with Google. Oke, sudah. Wah, yang ketinggalan nggak apa-apa. Kalau yang ketinggalan langsung buka quizzes.com. Pilih login. Setelah login, pilih continue with Google atau lanjut dengan Google. Terus pilih Google-nya. Setelah itu, kalau sudah pilih Google, masukkan password gitu ya. Biasanya Google masukkan password, pilih add school. Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Pagi-pagi udah semangat banget nih, udah berhasil. Tentunya keberhasilan mendaftar kuisis itu merupakan tahapan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Karena itu awalnya. Setelah awal berhasil mendaftar, nanti bisa mengeksplorasi yang banyak banget gitu. Terus pilih teacher ya. Setelah pilih add school, teacher sampai tulisan di sini welcome. Kalau sudah welcome berarti Bapak Ibu sudah punya akun kuisis. Wah, saya sudah pernah membuat dengan kuisis, tapi ada yang saya bingung ketika mengirim siswa. Ada yang tidak bisa buka link. Wah, ya boleh nanti kita bahas bagaimana di sana. Oke, untuk membuat akun sudah nggak masalah ya. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Membuat akun nggak masalah ya. Oke, karena sudah hampir 80% sudah bisa Pak Klik. Lanjut ya. Bisa kita lanjutkan. Oke. Semuanya hampir sudah punya akun kuisis, kita akan lanjut. Yang paling penting pertama setelah punya akun itu Bapak Ibu pilih di sini adalah setting ya, setting. Atau settingnya di sini bisa kalau udah akan menjadi pengaturan, setting atau pengaturan. Di pengaturan itu pilih bawahnya adalah ada bahasa. Nah, bahasa di sini ini Bapak Ibu bisa cek bahasanya diganti bahasa Indonesia. Agar kita sama persepsinya Bapak Ibu. Ketika saya bilang buat kuis gitu, kalau pakai bahasa Inggris harus create, terus nanti yang lain itu sebenarnya nggak masalah itu untuk yang paham. Tapi kalau untuk lebih enaknya berarti ya harus samakan. Pilih pengaturan, terus pilih bahasa. Ini setelah welcome ya. Setelah welcome itu ada di sini namanya setting. Setting, pilih bahasa. Berhasil. Langsung ya. Pak Jun Raharjo nih langsung berhasil. Jadi bahasa Indonesia. Pastikan ya, di sana pengaturan bahasa Indonesia, setting bahasa Indonesia. Ya. Setting bahasa Indonesia. Oke, yang mau bertanya mungkin boleh tulis di kolom komentar dulu ya, Bapak Ibu ya. Boleh tulis di kolom komentar dulu. Kita akan sampaikan dulu. Oke. Nah, ini tahapan awal setelah memiliki akun kuisis. Ngapain gitu ya? Kalau udah punya akun kuisis terus kita harus ngapain nih? Pak, saya udah punya akun, saya harus apa nih? Nah, ini langkah yang paling sederhana. Nah, di sini langkah yang paling sederhana untuk menggunakan kuis adalah menggunakan kuis yang sudah ada di sini nih, yang sudah ada di kuisis, tentu yang sudah ada di kuisis ya. Itu kita tinggal pakai, terus kita pakai filter dan bisa pilih kuisnya, setelah itu bisa kita mainkan. Langsung saja. Nah, saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu, nanti saya akan praktekkan. Membagikan kuis itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu ya. Membagikan kuis itu ada 3 jenis ya. Di sini ada mode langsung live, ada mode kecepatan guru, dan juga ada mode PR atau pekerjaan rumah. Nah, di sini ada mode langsung, mode kecepatan guru, dan mode pekerjaan rumah. Nah, membagikannya, di situ juga kita akan dapat pelaporannya. Saya akan mempraktekkan dulu Bapak Ibu, bagaimana untuk mendapatkan kuis dari umum dulu ya. Nah, ini adalah akun saya, tampilannya seperti ini. Yuk Bapak Ibu, mungkin saya mau cari ini ada pertanyaan yang mungkin saya jawab dulu ya, nggak apa-apa ya. Untuk email itu seharusnya satu-satu Pak. Kalau misalnya untuk anak bisa dibuatkan email saja sendiri ya. Dibuatkan email dulu itu lebih enak. Jadi sebagai teacher sendiri, walaupun sebagai teacher itu bisa mengerjakan soal juga nggak masalah. Tapi kalau untuk anak mungkin lebih baik dibuatkan email terlebih dahulu. Oke,
Lanjut, kita akan coba cari kuis. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis deh mapel apa yang harusnya saya cari, bab apa yang harusnya saya cari. Bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan carikan bagaimana itu. Bab apa, jenjang apa, akuntansi ini yang pertama. Saya cari akuntansi. Babnya apa? Babnya apa nih? Ini mapelnya. Kita cari babnya, lebih spesifik lagi. Pilih bahasa 1. Oh, TK udah mau dikasih kuisis nih. Coba laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, di sini kita akan akuntansi akan muncul, Bapak Ibu. Misalnya saya ambil 1, itu laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, ini laporan keuangan kelas berapa, Bu? Kalau boleh tahu nih. Laporan keuangan ini kelas berapa nih? Boleh dituliskan ya, kelas 10 kah, kelas 11 kah, semester 3. Oh, ini kuliah ya ini. Mungkin bisa Bapak Ibu pilihnya semua kelas di sini. Kalau misal kuliah, Bapak Ibu bisa cari perguruan tinggi. Tapi kalau untuk misalnya SMA, bisa cari SMA. Ini paling penting sekali. Kita misalnya anggap saja ini SMA. Berarti kita SMA. Nah, ini soal-soal ini akan muncul pilihan-pilihan disesuaikan. Misalnya yang pertama, saya akan lihat berapa pertanyaan di sini. 20 pertanyaan. Pilihannya berapa? Untuk SMA biasanya pilihan gandanya 5. Oh, ini udah 5, betul nih. Yang bawahnya 5 aman. Dan Bapak Ibu cek sampai bawah. Kalau soalnya seragam, soalnya udah identik hampir sama dan ini udah bagus di sini. Bapak Ibu bisa langsung pakai. Ya, bisa langsung pakai. Cara pakainya cukup Bapak Ibu klik di gambar boleh, klik di judul boleh. Klik saja. Oke, otomatis kita sudah punya soal. Ini ya dari kuis publish ya yang dibikin orang lain. Kita udah punya soal, kita bisa bagikan ke anak-anak. Saya akan jelaskan dulu bagikan ke anak-anak yang pertama, itu bisa melalui kuis langsung, live kuis. Itu kuis langsung. Bapak Ibu pilih yang pertama adalah klasik. Ya. Kuis langsung ini ada 3 mode Bapak Ibu. Pertama, itu mode ujian. Jadi kalau mode ujian tuh tingkatannya serius banget, nggak ada bercanda-bercandaannya, nggak ada poin-poin yang untuk main-main gamenya, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, kalau untuk main-main pilihlah klasik. Pilihlah klasik. Itu kalau untuk kita main-main. Kalau untuk misalnya kita mau lebih main-main lagi, lebih seru lagi, pilihlah tim. Jadi ini bisa satu kelas kita bagi menjadi 5 kelompok, kita bisa bagi menjadi 4 kelompok, dan itu kita bisa acak-acak. Bukan acak-acak siswanya ya, acak-acak kelompoknya, kita tukar-tukar sana sini sana ini bisa di situ lebih bagus. Nah, kalau yang ini klasik itu yang untuk biasa standar, pakai untuk langsung standar itu klasik. Kita coba cek ya, fiturnya di bawahnya apa saja. Pertama, upaya peserta. Upaya peserta, di sini ada kemungkinan kesempatan mereka mengerjakan. Kalau pilih default itu berarti unlimited, bisa dikerjakan banyak kali lah. Tapi kalau misalnya kita batasi dikerjakan hanya 1 kali, konsekuensinya anak-anak harus membuat akun kuisis. Ini agak repot nih, kalau anak-anak diminta untuk membuat akun kuisis itu agak memperlambat kita untuk belajar. Jadi kalau menurut saya itu lebih enak misalnya kita di sini adalah pilih default saja. Selanjutnya di sini ada yang namanya name factory. Kalau name factory ini dimatikan saja Bapak Ibu supaya tahu yang mengerjakan itu siapa. Kalau kita pakai ini nama anak-anak akan menjadi aneh-aneh, kayak misalnya kuda anonim, kayak yang di Google itu ada kuda anonim, siput anonim, ya pokoknya nama-nama dari pabrik, dari kuisis apa macam-macam. Hal yang penting lagi adalah tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini itu akan memunculkan jawaban yang benar ketika anak memilih jawaban salah. Yang jawaban salah kan jadi merah. Nah, jawaban yang benar jadi hijau, yang jawaban salah jadi merah. Nah, kalau aktif dia akan muncul.
Dan kalau untuk seru-seruan itu kita bisa aktifkan kunci jawabannya setelah kuis. Jadi anak-anak akan tahu jawabannya setelah mereka melakukan kuisnya. Nah, ada lagi fitur di situ, ada yang namanya power up. Itu nanti ada kuis, anak-anak lebih tahu, dia akan ada bonus-bonusnya. Nah, biasanya paling penting ini papan peringkat itu diacak, pertanyaannya diacak, dan pilihan jawaban diacak. Nah, untuk sebelumnya supaya Bapak Ibu lebih paham, saya akan bagikan kuis dan Bapak Ibu silahkan mengikuti kuis saya, lebih baik menggunakan HP. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan HP ya. Siapkan HP-nya, saya akan bagikan kuisnya. Kuisnya tentang kuisi saja ya Bapak Ibu ya. Kita cari kuisi. Cek ya. Wah, jangan pakai kuis saya aja. Ini soalnya tentang Google aja nih Bapak Ibu ya. Saya akan coba cari tentang Google aja. Dikit-dikit aja. Saya akan coba main. Di sini saya akan membagikan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Saya akan membagikan secara langsung. Jadi kalau sudah saya akan cek klasik di sini. Klasik. Secara default aja. Saya nggak akan ubah-ubah apa namanya modenya di sini. Saya nggak akan ubah-ubah. Saya langsung lanjutkan. Oke. Silahkan anak-anak gitu ya, misalnya saya akan menganggap Bapak Ibu mohon maaf ya, ini saya akan menganggap anak-anak. Anak-anak, oke. Kali ini kita akan main kuis dan silakan anak-anak pilih join myquiz.com, masuk dengan kodenya adalah 012724. Atau anak-anak bisa klik linknya, itu sudah Bapak bagikan di kolom komentar. Langsung klik aja di kolom komentar bisa ya. Nah, anak-anak bisa masuk ke joinmyquiz.com. Wah, ini udah langsung. Bu Titi nih. Mana ini Bu Titi? Wah, apa kabar Bu Titi? Oke, udah banyak 4. Oke, wah mantap. Cepet-cepet nih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bagikan linknya dengan cara di sini klik kanan, copy link address ya. Itu bisa langsung bagikan ke anak-anak. Udah 18. Hebat nih Bapak Ibu langsung ikut kuis. Lanjut. 28, 29, 30. Wah, ini persetannya udah berapa ini ya? Saya penasaran. 164. Nanti tentu ketentuannya begini ya Bapak Ibu. Saya akan bisa yang memulai kuis itu saya. Yang memulai kuis itu saya. Bapak Ibu nanti bisa yang ketinggalan menyusul bisa nggak gitu pertanyaannya biasanya. Tetap bisa Bapak Ibu. Yang ketinggalan mau nyusul gitu nggak masalah. Tetap bisa. Untuk mode langsung ya. Untuk mode langsung. Berbeda misalnya mode yang dipilih itu adalah mode kelompok. Dia nggak bisa menyusul kalau mode kelompok. Kalau mode langsung bisa. 42. 50 akan saya mulai. Wah, dan melebihi ekspektasi saya. Ini cepat banget sampai 50 ya. Di Bapak Ibu udah mantap. Ibu Mastina, Ibu Devina, Ibu Belona, Ibu Nitasari, Ibu Eni. Lengkap. 3 lagi. Sampai 50. Kita akan mulai. 3 lagi. 49. 1 lagi. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Langsung 2. Kita akan mulai. Siap-siap, silahkan Bapak Ibu fokus di HP-nya masing-masing atau di perangkatnya yang digunakan untuk kuis. Kita akan mulai. Wih. Ramai, ayo Bapak Ibu. Wah. Udah seru banget nih Bapak Ibu.
Ayo Bapak Ibu, jangan sampai kalah, jangan sampai tertinggal dengan yang lain. Ibu Vita, Ibu Devina, Bu Maharani, ini posisi-posisi teratas nih. Udah 5 pertanyaan, kurang satu lagi. Yuk, satu lagi yuk. Wah, Bu Maharani, Bu Sylvia. Mantap, 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 mantap nih. Padahal ini pengetahuan umum loh Bapak Ibu ya. Pengetahuan umum tentang belajar.id, tentang Google. Wah. Ada 20. Lebih banyak ini ya. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada 3, ada Bu Sri Widiati, Bu Sylvia, Lili, dan Ibu Maharani atau Bapak ini. Maharani Adi. Itu Bapak Ibu. Wah ini dan banyak banget. Ternyata sebenarnya pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Perasaannya gimana nih kalau salah gitu? Pertanyaannya gimana nih kalau salah? Boleh mungkin langsung boleh ya Pak Dia 1, 2 ya, boleh ya. Yang Ya. boleh mau kalau mau ini ya, kalau mau usul gitu ya, gimana perasaannya? Sebel. Ini ada sebel. Kalau salah pengen ulang, kalau salah nyesek. Bisa nyesek. Kalau anak-anak biasanya gini, anak-anak kalau udah selesai ujian dan mereka kalah dengan temennya, gitu ya, biasanya mereka langsung bilang, ulang Pak, ulang. Itu satu sekolah, satu kelas itu kompak, ulang. Ini pelajaran, ini latihan soal. Biasanya kalian dikasih latihan soal sekali aja udah malas ngerjain. Ini dikasih sekali minta mau ngerjain 2 kali. Nah ini akan menjadi satu hal tentu yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk anak-anak. Berikan mereka sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Sehingga mereka akan ulang dong gitu. Enggak hanya siswanya, ini gurunya juga sama. Kalau mau ulang sekarang jangan dong ya. Saya hanya tadi mencari kuis dari Publi, saya bagikan ini menu live ya Bapak Ibu. Live. Dan Bapak Ibu bisa lihat nih. Di sini ada tampilan, saya perbesar ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini udah ada daftar poin dan daftar nilai yang bisa Bapak Ibu ambil. Misalnya, Ibu Maharani 100. Ini nilainya bukan yang 5.000 ya Bapak Ibu ya. 5.000 itu poin gaming, poin gamenya. Dia mendapatkan ini 100, nilainya 100. Bu Sylvia nilainya 100. Bu Sri 100. Kalau kita ambil ke bawah, nah ini nih. Bu Titi 83, Bu Sri Wahyuni 83. Ini nilainya, persen itu merupakan nilainya. Jadi rekapannya pun kita punya. Apakah bisa analisa per pertanyaan? Ada, Bapak Ibu. Berarti nomor 1 nih. Kalau oranye itu berarti dia sedang ya. Kalau hijau itu mudah. Nanti kalau ada merah berarti itu pertanyaan susah. Jadi biasanya kalau dilakukan untuk pembelajaran, kita adakan kuis, kita adakan pembahasan sebentar. Bahas gini aja loh. Nah, ini ada yang kurang ya. Terus kita cek nomor 1 coba yang bisa. Alat yang terbaik untuk kuis siswa apa nih? Guru nggak perlu menjawab, anak-anak pasti akan langsung menjawab. Google formulir Pak, gitu kan biasanya kita nggak perlu menjawab. Anak-anak biasanya yang benar tuh udah pede banget, mereka pasti jawab gitu loh. Nggak perlu kita terus minta-minta. Ayo anak-anak jawabannya apa? Pasti yang udah benar udah pede. Wah saya benar nih. Formulir tadi. Nah itu misalnya seperti itu. Terus nomor 5, kita cek ya. Apa contoh penggunaan Google Slide di Classroom? Nggak usah jawab kita. Anak-anak pasti akan jawab apa di situ jawabannya. Itu strateginya adalah seperti itu. Itu Bapak Ibu, kenapa kuisis itu kalau dilihat dari trafficnya itu semakin lama semakin banyak.
karena memang satu kuncinya adalah menyenangkan. Kalau hasil yang tadi itu ya, terus saya mau, wah, misalnya ini untuk pelaksanaan pembelajaran dan kepala sekolah minta gitu. Ada Bapak Ibu, kita cari di hasil. Terus kalau sudah hasil ini ya tadi ya namanya overview 2. Dan secara klasikal itu sudah 77% ketuntasannya. Semua anak, 62 anak, belum kasih pelajaran, udah pinter-pinter ini ya Pak Adi ya. Udah pinter-pinter, udah 77. Kalau misalnya KKN-nya 75, udah tuntas secara klasikal gitu. Nah ini bisa diklik saja. Terus Bapak Ibu bisa download di sini. Di overview-nya download, PDF gitu ya misalnya. Ringkasan peserta. Otomatis kita akan mendapatkan laporannya dan bisa kita print langsung tuh. Overview-nya, akurasinya malah di sini 85, number question-nya pertanyaannya 6. Di sini kita lihat pesertanya ada 62. Nilainya apakah ada? Ada. Akurasinya dia 100. Waktunya rata-ratanya mengerjakan berapa detik? Itu udah komplit Bapak Ibu. Udah ada sampai nilai-nilai bawahnya udah ada. Bagaimana kalau misalnya apakah bisa mengambil dari ringkasan pertanyaan analisis butir soalnya gitu istilahnya. Itu kita bisa lihat. Pertanyaan 1 itu akurasinya 66, ini 87. Nah, secara dari analisis itu kita bisa cek apakah soal ini memang relevan, apakah ada bermasalah dengan soal ini, atau kita perlu mengganti soal ini, atau kita pertahankan soal ini. Nah, itu kita bisa ambilnya dari laporan di sini. Satu aplikasi, enaknya dapat, simpelnya dapat, terus bank soal ada, pelaksanaannya enak, membagikannya gampang, terus apa namanya untuk laporannya ada. Nah di situ enak banget Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu tentu menggunakan kuis. Saya akan coba lagi deh Bapak Ibu dengan pembagian kuis. Ini kuis yang sudah saya buat ya, pembagian kuis. Tapi saya akan coba main klasik dengan caranya adalah bukan klasik tapi tim. Ini lebih seru lagi kalau untuk anak-anak. Karena biasanya kalau tim itu anak-anak akan melihat siapa nih tim saya, siapa nih tim saya gitu. Terus kalau udah punya saya udah selesai, wah kamu nih agak, ayo cepet gitu akan terjadi interaksinya di kelas tuh, dinamis banget gitu loh Bapak Ibu kalau kita menggunakan tim. Kita akan coba deh ini pembagian langsung tapi tim ya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke membagikannya di sana. Tim. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 tim aja nih. Atau Bapak Ibu mau lihat settingannya dulu ya? Sebentar. Berarti kita lihat settingannya dulu ya Bapak Ibu. Kita lihat di bawahnya. Ini ada jumlah timnya. Ini 4 timnya ya. Karena pesertanya tadi saya coba banyak, berarti timnya saya banyakin aja Bapak Ibu. Saya jadikan 8 tim. Ini maksimal dia 8 tim. 8 tim kita akan mulai. Oke. Dengan kodenya adalah di sini 469577. Saya akan bagikan linknya ya di kolom komentar. Oke, ini udah ada ya. Sabar Bu, cara membuatnya bagaimana? Sabar Bu, sabar. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kita coba dulu yang ini pakai kelompok. Ini ahli cara gabung kuisnya ada udah cepet-cepet gitu. Banyak ya. Ayo Bapak Ibu, karena ini di sini kalau yang sudah tidak bergabung tidak bisa nyusul, jadi harus cepat untuk bergabung kelompoknya. Beda dengan klasik ya. Kalau klasik yang klasik tadi kalau misalnya terlambat bisa masuk lagi. Tapi kalau yang kelompok kalau udah nggak masuk kelompok ya udah tamat, nggak bisa ikut kuisnya gitu. 37. Ini misalnya gurunya iseng nih, kayak saya nih misalnya. Wah, ini kelihatannya satu kelompok udah satu geng nih. Pak Indra, Bu Nita ini satu geng. Terus saya mau acak tim. Saya acak aja Bu Ibu, acak-acak aja ini. Otomatis dia akan berganti-ganti timnya. Wah, ini kelihatan. Oh, masih satu tim nih, masih ketemu lagi. Acak lagi. Gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ini bisa diacak, jadi enak. Atau misalnya memang kita misalnya mau mengumpulkan ini dipindah ke sana, itu bisa juga Bu Ibu.
Dari satu anak misalnya dikelompokkan ke yang lain itu bisa juga. 40 peserta 8 berarti 55 adil nih. Wah, 41 nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu yang belum gabung sebagai penyemangat aja, tepuk tangan aja ya Bapak Ibu ya. Yang belum bergabung ya. Kita akan lihat. Ini harusnya udah cepet nih. Soalnya sama juga. Wah. Langsung. Wah, ini cepet nih Bapak Ibu kalau lihat di sini. Wah, ini kalau kita lihat akurasi kelasnya itu udah 92, 91. Berarti udah terbukti kalau kita lakukan 2 kali itu pasti akurasi kelasnya itu akan naik loh Ibu. Kalau kita lihat akurasi kelasnya itu pasti akan naik. Dan anak-anak pasti akan lebih paham di sini ya. Ya nggak bisa Bu, kalau misalnya udah saya mulai berarti tidak bisa untuk menyusul. Padahal mau nyoba ya, nggak apa-apa Bu Ibu, nanti bikin kuisnya sendiri ya, terus bagikan sama anaknya, main satu keluarga, bapaknya, anaknya, sama ibunya gitu kan, terus main untuk uji coba kuisnya. Ih gimana nih? Gitu. Oke, wah brave chicken nih, hampir biru semua, nggak ada merahnya nih. Siapa orangnya saya juga nggak tahu nih. Kalau anak-anak biasanya dia langsung lari-lari. Ini siapa yang brave chicken? Nggak selesai nih, cepet. Nah itu akan jadi benar-benar dinamis banget kelasnya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pandemi udah selesai, karena sekarang interaksinya nggak dibatasi ya. Jadi agak susah untuk misalnya untuk adakan seperti itu. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Pemenang ketiga ada Banis, dia ada Pak Afiruddin, Bu Vita, dan pemenang 2 Tartal. Wah, ada brave chicken nih, Bu Delta, Bu Sri Widiati, Pak Nugroho, Bu Indah. Luar biasa. Dan tentu di sini ada juga istilahnya apa namanya, untuk rekapan nilainya ada juga ya Bapak Ibu ya, dari masing-masing. Itu kelompok. Ya, itu kelompok ya. Gak bisa ingat nggak apa-apa. Wah, ini hebat nih Bapak Ibu nih semua nih. Jadi untuk hari ini pastikan ya Bapak Ibu ya, satu punya akun kuisis. Pastikan punya akun kuisis. Yang kedua, itu bisa mencari kuis secara publik dulu. Cara buat kuisnya mungkin kalau misalnya ini untuk ini kita bisa hari kedua, hari ketiga juga masih banyak. Yang kedua penting cari publish dulu paling mudah. Kita cari dulu publishnya seperti tadi. Misalnya mapel apa aja lah, mocopat gitu. Kalau bahasa Jawa itu ada mocopat. Itu kadang kan nggak tahu ya ada atau enggak gitu. Apakah bahasa Jawa itu pakai kuisis gitu? Itu buat saya pertanyaan banget gitu loh. Nah ini ada tembang mocopat, evaluasi tembang Jawa. Coba bahasa Sunda gitu. Ada nggak? Pokoknya nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya, di sini tuh kuisnya ada semua gitu loh. Bahasa Sunda, apalagi pelajaran-pelajaran yang kayak IPA, apa, bahasa Indonesia itu pasti ada gitu. Elektro gitu ya. Nah ini ada juga. Nah, dasar elektro. Pokoknya nggak tahu deh, saya nggak tahu apa yang nggak ada di kuisis itu apa gitu. Saya kurang tahu, jadi cari aja di sini, pilih. Kalau sudah bagikan. Kalau mau langsung seperti ini langsung ya. Tapi kalau misalnya mau jadikan PR, tentu bisa Bapak Ibu. Kalau mau jadikan PR bisa. Pembagiannya ada 3 ya, klasik yang seperti tadi, kecepatan guru kita bahas besok ya. Terus berikan pekerjaan rumah. Kalau berikan pekerjaan rumah tentu ada batasan mengerjakan.
Untuk akun free gitu ya, akun bebas dia hanya punya batasan 2 minggu, Bapak Ibu. Hanya bisa batasannya 2 minggu. Kalau akun super itu bisa, wah terserah nih, nggak ada batasannya kalau akun super. Dia nggak ada batasan untuk di sini. Tapi kalau ini misalnya PR itu biasanya kan cuma 1 minggu ya. Tapi kalau udah di 1 minggu itu kelewat itu linknya udah nggak bisa dibuka lagi, linknya udah error. Terus kalau udah ini pilih, terus pilih tugaskan. Setelah tugaskan, Bapak Ibu cukup pilih yang link game saja, nggak usah macam-macam, pilih yang link game. Tulisannya udah tercopy, terus kita bagikan misalnya ke WA gitu ya, buka WA terus pastekan aja. Paste. Nah, ini anak-anak tidak perlu menunggu gurunya untuk start. Jadi mereka bisa start kapanpun. Misalnya seperti saya, kamu hanya dapat mengerjakan 5 kali ini, saya harus start nih. Terus saya bisa mengerjakannya, mulai game. Udah, tanpa adanya ini ya. Tanpa menunggu gurunya apa gitu. Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Wah, salah kan? Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau misalnya PR, itu Bapak Ibu begini tadi. Kalau PR, pilih PR-nya, berikan pekerjaan rumah, kasih batasan waktunya, mungkin 1 minggu gitu ya. Terus tugaskan langsung. Atau cek-cek bawahnya juga nggak masalah. Ini kesempatannya hanya 5 kali. Tapi harus login kalau anak-anak 5 kali. Kalau nggak terbatas juga boleh. Nanti otomatis di kuisis rekapannya adalah nilai tertinggi. Kalau menggunakan nama yang sama. Ya, otomatis nilai tertinggi. Jadi tugaskan. Nah, ini pilih yang LinkedIn. Klik aja. Dia langsung bagikan ke BA. Itu selesai. Seperti itu. Itu untuk kuisnya, mencari kuis publish. Seperti itu. Itu kuis publish. Ataukah membuat kuis perlu saya langsung praktekkan nih, Pak Suwardi? Mungkin kita ini dulu Pak, klik akun free dan akun super tadi, karena ini ketika login sudah ada tawaran untuk ada akun super di sana. Ya, betul. Bedanya. Betul. Oke. Membuat soal mungkin biar penasaran pertemuan selanjutnya ya Pak Ardi ya. Iya, mungkin. Nah, biar fokus nanti nggak terus satu cukup udah nggak usah pertemuan kedua gitu. Oke, akun free dan akun super. Akun free itu sudah dapat membuat kuis, sudah dapat membuat pelajaran seperti pembelajaran interaktif itu ya sudah dapat. Hanya terbatasnya dia tidak bisa upload audio, dia tidak bisa upload video, dia tidak bisa upload menglinkkan video YouTube, nggak bisa. Tapi kalau super bisa tuh semuanya, fiturnya bisa. Terus yang paling berasa lagi itu adalah membuat link PR. Link PR itu kalau untuk akun free itu hanya ada batasannya 2 minggu. Jadi kalau misalnya sudah buat di Classroom, terus dikasih akun PR, link PR gitu ya, tidak bisa langsung di-reload tahun depan, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kadang, wah ini tahun depan saya pakai Classroom, ini aja copy kelas, terus kita pakai tahun depan, itu link ini nggak valid, nggak akan valid. Jadi hanya bertahan 2 minggu aja maksimal. Tapi kalau pakai akun super, itu langsung bisa mengakses kapanpun. Mau disalin terus nanti di load tahun depan, tahun berikutnya lagi, itu nggak ada batasannya. Itu yang paling berasa buat saya. Terus pertanyaan pasti gini nih, terus akun super bayarnya berapa gitu? Jadi akun super bayarnya berapa? Akun super kuisis itu bayarnya per tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang berminat akun kuisis itu per tahun 300.000. Sewa akunnya ya, untuk mendaftarkan akun super itu per tahunnya dia 300.000. Dengan fitur-fitur itu. Fiturnya adalah fitur apa namanya? Fitur yang seperti tadi, yang suara, yang video, yang YouTube, terus tak terbatas itu di sana. Tapi menurut saya akun basic kuisis itu sudah powerful untuk kita melakukan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan gratis gitu ya. Oke. Baik, untuk materi sudah selesai Pak Klik? Cukup ya menurut saya ya, untuk kali ini kita pakai kuis publish dulu ya. Untuk buat kuisnya Bapak Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya biar kayak sinetron gitu loh. Terus selanjutnya itu masih deg-degan, wah lanjutannya apa gitu ya. Baik. Oke, seperti itu. Terima kasih atas materinya Pak Klik atas hari ini. Nah, Bapak Ibu,
untuk hari ini memang kita masih perkenalan dulu terkait dengan bagaimana fitur, kemudian bagaimana posisi-posisi yang Bapak Ibu harus atur terlebih dahulu di akun Bapak Ibu sendiri. Dan jangan lupa untuk hari ini pastikan Bapak Ibu sudah bisa memiliki akun Quizizz. Nah, jika memang ada yang nanti mungkin tertinggal ataupun yang tadi terlambat untuk masuk, nanti Bapak Ibu bisa ulang videonya. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan ataupun yang ada ingin di-sharing pada materi pada pagi hari ini, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting group, di chatting Zoom maksudnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, tadi pun saya ikut tadi Pak Klik, saya ikut tadi, cuma tidak login, saya hanya klik di situ. Dan memang sangat sangat ada gergetannya, kemudian pas yang dibilang tadi, woi kalau ada yang salah itu kita pengen ulang. Nah, itu otomatis semangat ingin belajar, kemudian ingin tahu apa sebenarnya jawabannya, kemudian bagaimana agar bisa tahu jawaban dari semua pertanyaan yang disampaikan pada kuis tadi itu beda rasanya Bapak Ibu. Nah, tadi kebetulan saya di peringkat 4 tadi, cuman nggak pakai nama. Wah, saya kalah juga ini sama Bapak Ibu. Nah, gitu. Tadinya saya, besok kita buat lagi nih Pak Klik. Besok Guru Inovatif akan siapkan hadiah khusus untuk untuk mungkin kita buat ice breaking dan sebagainya besok Pak Klik ya, di hari Senin. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih semangat. Dan untuk membuat akunnya dipastikan wajib harus memiliki akun untuk coba dan mengaplikasikan Quizizz ini. Ada beberapa pertanyaan di Zoom meeting dan sudah ada yang raise hand. Saya persilahkan Ibu Titi Endri untuk membuka speakernya, mic-nya. Ya. Suaranya Bu Titi? Belum ada suaranya ini. Oh, mungkin gangguan sepertinya perangkatnya Bu Titi. Sudah dibuka mute-nya, cuman belum keluar suara. Mungkin bisa pakai headset atau bisa menggunakan HP Bu Titi. Ya, sementara Bu Titi memperbaiki perangkatnya, saya persilahkan Ibu Sylvia Lili. Nah, ini sepertinya udah semangat ini Bu Sylvia. Dibuka speakernya Bu Sylvia. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar semangat sekali Pak untuk mengikuti Quizizz ini. Tadi saya peringkat kedua. Terus saya sudah pernah membuat soal untuk siswa saya kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 itu pecahan dan kelas 8 relasi fungsi. Kemudian saya sudah membuatnya untuk tugas rumah, bukan langsung ya. Nah, tapi ternyata pada saat saya tidak membuka laptop saya, ternyata siswa tidak bisa mengerjakannya. Nah, itu anak-anak juga bertanya kepada saya, Bu, gimana ini Bu, kok nggak bisa dibuka gitu. Terus ada juga ya kan saya ngirim linknya langsung ya Pak. Kemudian anak-anak juga bilang, Bu, linknya nggak bisa dibuka Bu, tapi sebagian anak bisa membuka pada hari berikutnya gitu. Nah, jadi saya ketika siswa bertanya itu saya juga bingung jawabnya gimana gitu. Baik. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaannya. Silakan Pak Klik langsung direspon pertanyaan dari Bu. Oke, baik. Saya akan share screen dulu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu pembagian permainan ke anak-anak ini kita perlu sekali untuk paham. Perlu sekali untuk paham. Jadi ada dua bagian. Untuk membagikan kuis ke anak-anak ada yang sebelah kiri yang mulai kuis langsung dan berikan pekerjaan rumah. Begini perbedaannya. Ketika kita pilih mulai kuis langsung, itu kendalinya ada di guru. Kalau guru tidak mulai, anak-anak tidak bisa mengerjakan. Meskipun itu kita bagikan link dan yang lain. Ya. Intinya kalau guru tidak start, itu anak-anak nggak start. Mereka hanya nunggu aja.
kok nggak start nih, itu kemungkinan ada kesalahan di sini. Ketika mau membagikan ke anak-anak, pilihnya yang klasik. Nah, untuk anak-anak bisa mengerjakan sendiri tanpa ada kendali dari guru untuk memulai gitu ya Bu Silvi ya. Jadi kita pilihnya pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini kadang ada sedikit bermasalah ketika Bu Silvi itu memberikan batasan di sini adalah misalnya 1 kesempatannya atau 2 atau 3. Itu akan menjadikan sedikit permasalahan anak-anak itu tidak bisa mengerjakan tanpa login. Jadi ada anak yang bisa mengerjakan, ada anak yang tidak bisa mengerjakan karena mereka tidak punya akun Quizzes nih, yang menjadi masalah di sana. Tapi kalau anak yang sudah punya akun Quizzes, pasti mereka bisa mengerjakan. Kalau mau yang tanpa ada login-loginan gitu ya, ini pilih aja upaya pesertanya default di sana. Itu nggak ada login buat anak ya Bu ya, buat anak. Kalau gurunya tetap login. Nah, terus bisa tidak valid di sana adalah batasan mengerjakannya sudah habis. Kalau batasan mengerjakannya sudah habis, linknya akan hangus istilahnya ya. Dan ketika dibuka dia tidak valid. Seperti itu. Ada 3, jadi kalau kendali guru adalah langsung, kalau yang mau tanpa kendali guru adalah yang berikan PR. Terus diberikan PR itu ada ketentuannya. Kalau mau tanpa login, pilih yang default untuk uji cobanya, dan pastikan link itu masih bekerja dalam rentang yang Ibu tentukan. Kadang mungkin lupa ya, terus oh ini udah ada, terus nggak tentukan hanya 1 hari lagi langsung tugaskan. Berarti di hari kedua dia udah langsung nggak valid itu linknya. Seperti itu Bu Silvi, Pak Ardi. Ya. Kemudian yang link yang dibagikan ada yang bisa dan tidak. Ya, kalau ada yang bisa dan tidak, kemungkinan itu login-nya. Anak-anak kadang dibagikan link, terus mereka ada yang sudah punya akun otomatis ya. Kalau di akun sudah download Quizzes kan mereka otomatis sudah punya akun. Tapi kalau yang belum punya akun kadang dia belum login, jadi nggak valid, dia nggak mau mengerjakan nggak bisa karena belum login. Seperti itu Pak Suhati. Oh, mungkin seperti ini. Salah satunya juga link yang kita bagikan di grup WA kadang tidak langsung bisa diklik gitu ya. Ada yang bisa diklik gitu kan, ada yang warna biru, ada yang warna hitam linknya. Itu diprotek oleh WA sendiri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum menyimpan misalkan nomor Ibu via Lili, belum disimpan nomornya oleh siswa, otomatis link tersebut tidak aktif gitu. Nah, ataupun yang sudah merespon dari WA Ibu pasti bisa mengklik dari link tersebut. Nah, kalau belum menyimpan ataupun belum merespon itu WA-nya mati ataupun linknya itu mati. Nah, seperti itu kurang lebih. Silahkan, saya persilahkan kembali Ibu Endah Triati untuk bertanya saya langsung kepada narasumber terkait dengan akun dan fitur-fitur dari Quizzes, Ibu. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada 2 hal yang ditanyakan, tapi tadi sepertinya sudah disinggung, tapi tidak masalah untuk meminta klarifikasi saja. Yang pertama tadi pada saat kita melakukan kuis langsung, di situ tidak semua peserta bareng ya ikutnya. Join-nya maksudnya. Nah, terus di dalam penilaiannya berarti yang dilihat itu apanya, Pak? Maksudnya ternyata misalnya apakah yang belakangan bergabung itu bisa dia mendapat jadi peringkatnya yang di atas atau seperti apa? Nah, untuk karena tadi startnya tidak sama-sama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kalau ada kuis yang kita akan bagikan kepada peserta, artinya untuk join-nya itu memang harus buat akun dulu atau cukup dengan tadi kita masuk ke webnya dulu, sudah itu bisa langsung. Ya. Yang tadi mungkin sudah juga disampaikan, tapi tidak apa-apa untuk lebih mendapatkan kejelasan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Ibu Endah Triati. Silakan Pak Klik untuk direspon. Baik. Untuk peringkat ya Bu ya. Untuk peringkat itu bukan masalah bareng-barengan, tidak ada kaitannya. Jadi peringkat itu hanya individu per individu dengan time menjawabnya. Bisa juga yang menjawab di pertama itu karena dia memang cepat itu tetap di atas nggak masalah. Tapi bisa juga yang belakangan tapi dia galatnya lebih cepat, dia langsung posisinya geser ke atas, itu bisa juga. Jadi indikatornya adalah persiswanya, time persiswa. Selain time persiswa itu ada bonus-bonus seperti power up gitu loh Bu.
Kalau anak-anak udah pinter banget dia pakai power up. Iya. Power up-nya ternyata double point. Dia udah belakang, dapat double point, dipilih double point, dan betul. Yang nilainya hanya misalnya 900, dia otomatis jawab satu soal dapat 1800. Nah, itu poinnya. Tapi berbeda dengan nilai. Kalau kita merekapnya adalah nilai, itu adalah persenannya. Jadi nggak ada anak yang dapat persenannya terus 130% gitu, nggak ada gitu loh. Tetap maksimal 100% itu nilainya. Tapi untuk poinnya, untuk memotivasi anak-anak supaya dia berlomba-lomba dengan temannya, nah itu dengan poin, dan mereka akan hafal power up mana yang harus saya gunakan, apakah power up yang mengganggu temannya. Ada loh power up yang mengganggu temannya itu ada. Jadi ketika kita pilih power up, layar temannya itu jadi kayak rusak gitu loh, karena power up yang dimiliki. Jadi macam-macam. Power up itu ada double point, ada 50-50, ada macam-macam, itu yang bisa digunakan untuk memainkan permainan ini. Dalam bentuk permainan ya, bukan evaluasi. Tapi kalau evaluasi itu adalah dengan persenan, itu cukup menurut saya untuk direkap. Nah, untuk yang tadi perlu login atau tidak, untuk peserta ya Bu ya, untuk peserta kuis ya, itu tergantung penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya misalnya saya, Bu Indah, itu pengennya kesempatannya hanya 1 kali, anak-anak harus login. Itu konsekuensinya. Tapi kalau tidak ada batasannya, misalnya unlimited default gitu ya, itu tidak perlu login, langsung aja pakai join my quiz atau apa gitu, itu langsung bisa bergabung. Jadi kalau misalnya nih, saya tipsnya untuk anak-anak SD misalnya, anak SD itu kan mendaftar akun agak susah. Nah, yang jenjang ini mungkin SMP juga sama gitu berapa. Yang tua-tua juga Pak. Itu mendaftar akun itu jadi kendala. Saya kira setting default itu menjadi hal yang penting. Tidak perlu dibatasi. Kecuali benar-benar kayak ulangan atau pengambilan nilai yang benar-benar resmi, itu akan jadi satu hal di sana. Seperti itu Bu Eda. Oke. Mungkin berarti kecepatan ya Pak ya yang penting ya. Ya betul, kecepatan yang menjadi ya kecepatan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Nah, di situ juga nanti kita yang buat kuis itu bisa mengatur berapa lama time dari satu soal, seperti itu Pak Klik ya. Itu tuh penting banget tuh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tinggalkan pertemuan 2 kuisis ya Bapak Ibu hari Senin ya. Saya akan jelaskan itu untuk waktu-waktunya. Nanti kita bisa buat soalnya, kita beri waktunya, entah itu bisa 30 detik, 10 detik, atau 1 menit, atau nggak ada batasan waktunya, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sedikit Pak Klik, tadi Bapak sebutkan power up. Nah, tadi juga saya ikut kan. Nah, ketika sudah mendapat 2 atau 3 pertanyaan, muncul tuh tiba-tiba ada power up di situ. Nah, itu apa fungsinya Pak Klik? Apa itu di... Oke. Bisa dijelaskan? Biasanya kalau yang belum tahu gitu ya, takut milih power up tuh malah jadi lama ngerjain gitu. Kan ada waktu sendiri untuk memilih ya. Itu power up tuh biasanya muncul ketika kita win streak, bukan win streak ya, itu kalau kita bener berurutan. Jadi biasanya bener berurutan 2 kali atau 3 kali itu betul, langsung otomatis kita akan dapat power up. Dan power up itu diberikan secara random. Entah itu 50-50, entah itu menghentikan waktu, entah itu apa, itu macam-macam ya. Banyak power up-nya. Jadi fungsinya masing-masing. Kalau sudah dapat power up, itu kan jalan, terus berhenti, tik, terus nyimpan di kita di bawah ya. Di bawah itu kalau mau pakai, kita pilih aja Bapak Ibu. Itu nggak mempengaruhi di waktunya. Tinggal pilih terus kita aktifkan. Kalau itu didiamkan juga power up-nya pasti akan diem aja, nggak berarti gitu, karena tidak saya aktifkan. Tapi kalau anak-anak udah tahu, oh power up nih, apa nih, cepat-cepat, terus mereka akan aktifkan. Kira-kira misalnya, oh ini jawabannya susah nih, langsung di 50-50, otomatis pilihan jawabannya akan berkurang 2. Oh iya. Oh, atau misalnya di stop waktu, gitu, itu macam-macam. Nah itu Bapak Ibu ya, tadi mungkin ada yang sudah benar menjawab 2 kali, 3 kali, kemudian muncul power up itu ada salah satu fitur di quizzes yang bisa mempermudah, kayak bantuan. Gaming banget gitu lah ya Pak. Ya itu gaming banget kalau buat anak-anak itu ya. Iya. Baik, itu salah satu tadi mungkin yang Bapak Ibu juga menemukan di power up itu. Silakan selanjutnya Bu Titi, Ibu Titi Endri Astuti. Nah, ini sepertinya. Halo Bu Titi, silakan dihidupkan mic-nya. Masih belum ada respon. Silakan Ibu Indri Rahayu. Saya persilakan untuk diaktifkan mikrofonnya. Ibu Indri Rahayu.
Ya, Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. ya silakan Bu Saya mau Indri. Silakan. bertanya, kan saya kebetulan itu guru di sekolah dasar. Nah, saya mau bertanya, apakah penggunaan puisi ini sangat efektif digunakan untuk anak-anak yang anak-anak kelas rendah Ya, atau di Oke, kelas oke. peralihan? ya. Terima kasih. Itu saja Bu Indri. Iya, Pak ya. Baik. Nah, khususnya mungkin di anak kelas rendah SD, kelas 1, kelas 2 ataupun PAUD itu. Silakan Pak Klik. Oke, baik Pak. Begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya yang menentukan untuk ini ya, untuk misalnya kita gunakan untuk PAUD atau tidak, ini tetap cocok untuk saya karena saya praktekkan untuk anak saya sendiri gitu ya. Hanya soal yang kita buat itu yang kita sesuaikan, misalnya huruf A gitu, atau apa, mana ini hewan, misalnya kucing, terus ada gambar di situ, itu tetap bisa digunakan. Misalnya itu hanya kita tipe soalnya aja yang memang kita siapkan untuk anak-anak. Jadi kalau fitur ini anak-anak itu sekarang itu mantap-mantap, bisa pintar-pintar, TK itu menggunakan HP itu lebih fasih daripada kita gitu loh. Mereka tuh udah tahu, belum bisa baca aja udah tahu ini posisi mulainya di mana, ini posisi milihnya di mana. Mereka akan lebih senang ketika misalnya ada mungkin dibantu orang tuanya ya, karena baca kan belum bisa ya, atau soal-soal yang seperti apa karena dia dengan pilihan-pilihan. Misalnya dibantu orang tuanya kucing, orang tuanya bacakan kucing, nah nanti ada gambarnya. Atau huruf apa gitu ya, itu bisa juga untuk. Hanya kita harus pintar-pintar mengemas soal-soal itu memang wujudnya sederhana gitu lah. Kalau ada mungkin ada 2 jawaban aja nggak masalah. Misalnya A sama B gitu, atau 2 jawaban aja, nggak perlu 4, nggak perlu, ini bisa juga. Intinya kreativitas ibu nanti yang menentukan kontennya tuh, konten yang di ini apa nih kontennya, seperti itu. Baik. Ya, itu memang tergantung sekali dari. Nah, sekarang intinya adalah Bapak Ibu guru mampu nggak untuk membuat kuisis ini sesuai dengan jenjang dari Bapak Ibu yang mengajar di kelas apa gitu ya. Nah, oleh karena itu tetap stay di grup kuisis dan jangan lewatkan pertemuannya setiap hari. Silakan Ibu Titi, bisa dihidupkan speakernya? Oke, sudah. Silakan Bu Titi. Sepertinya belum muncul suara juga ini. Baik, bisa dituliskan pertanyaannya Bu Titi di kolom chat. Nah, ini tadi ada yang bertanya sedikit Pak Klik. Ada yang mungkin pernah menggunakan Kahoot nih, Kahoot ataupun sejenis kuis online yang lain. Apa kelebihan dari kuisis ini dibandingkan dari fitur-fitur yang ada pada kuis online yang lain? Oke. Baik, begini Bapak Ibu. Ketika saya itu hobi banget dengan menggunakan kuisis, karena asal muasalnya itu adalah apa sih, ada fitur nggak sih yang memberikan kita untuk mengurangi tugas koreksian? Sebenarnya awalnya gitu ya. Terus saya menemukan 2 aplikasi nih, satu kuisis, satu Kahoot gitu. Dan saya dua-duanya pakai dulu awalnya. Awalnya dua-duanya saya pakai, semangat semua saya pakai. Tapi saya menemukan pola nih di sini. Pola untuk kuisis itu bisa memberikan kuis istilahnya ya, lebih familiar kuisnya itu muncul di HP atau perangkat anak-anak. Jadi kalau untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya, itu kita tidak perlu menampilkan soalnya. Kalau Kahoot itu bedanya gini, soalnya harus tampil di layar, anak-anak melihat hanya di HP-nya itu kunci jawaban kotak-kotak, hanya warna merah, biru, apa saja. Soalnya nggak muncul nih. Jadi kalau tidak melihat tampilannya secara langsung gitu ya, di sana tidak bisa yang namanya melihat. Kalau Zoom juga repot, harus kalau pakai HP sama ini harus 2 gitu. Itu ada sedikit merepotkan di Kahoot-nya gitu ya. Kalau di kuisis soalnya masih tampil di anak-anak, meskipun mereka jarak jauh tidak tampil dengan kita di Zoom-nya, nggak ikut gitu ya. Tapi mereka masih bisa ikut kuisnya karena soalnya tampil di perangkatnya. Itu salah satu yang menjadikan kuisis itu enak gitu loh. Menurut saya itu yang menjadikan lebih simpel lah, lebih mudah digunakan. Dan satu lagi, fitur yang seperti Kahoot itu yang tampil dan kunci jawabannya bisa kita lakukan. Kalau Kahoot kan pertanyaan per pertanyaan terus dia muncul peringkat. Sudah siap untuk dilanjutkan, terus lagi di next lagi. Di nextnya, kalau kuisis kan
mereka memberikan kecepatan masing-masing anak. Kalau anak yang cepat ya langsung cepat selesai. Kalau Kahoot secara bersamaan bertahap. Nah, di Quizzes secara pertanyaan bertahap itu ada fiturnya sekarang yang dulu belum ada. Tahun ini sudah di-upgrade yang namanya kecepatan guru. Jadi tiap soal itu adalah ada kecepatan gurunya, itu misalnya satu soal terus di-stop. Satu soal lagi di-stop, itu bisa. Sama persis sama Kahoot. Jadi fiturnya Kahoot sudah di-cover di Quizzes. Sekarang seperti itu. Nah, itu yang dirasakan. Dan satu lagi, Kahoot itu untuk soalnya ada karakternya dibatasi. Kalau Quizzes tidak ada karakternya dibatasi. Nah, itu salah satu ataupun mungkin banyak yang menjadi sisi poin positifnya dari Quizzes ini. Silakan Ibu Titi bisa bergabung, sudah saya izinkan untuk suaranya. Atau di ini komentar sudah ada nih Pak. Ya, ada di komentar. Silakan Pak Klik bisa direspon juga pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom meeting. Oke, kalau misalnya pakai Quizzes dari template terus siswa ada yang dari guru, apakah soal tersebut bisa bocor gitu ya? Soal itu memang kondisinya secara publish ada banyak macam ya. Bahkan tidak hanya di Quizzes, bahkan di Google semua soal ulangan tuh saya kira sekarang sudah ada. Untuk anak-anak tuh cari soal ulangan akuntansi kelas berapa itu udah ada dan kunci jawabannya udah ada. Anak-anak tinggal kreativitasnya anak-anak aja sekarang itu. Tapi untuk Quizzes ada fitur yang namanya bahwa kita membuat kuis, kan kita bisa kombinasikan dari kuis publish, terus kita kombinasikan dengan kuis kita, tambahkan kuis publish, kuis kita, misalnya ini ada macam-macam. Di settingan akhirnya, besok saya akan jelaskan, kita harus setting private. Kalau untuk anak-anak supaya tidak bocor gitu ya, jangan setting publish. Jadi ada settingannya, satu private, satu publish. Kalau untuk soal ini ya, misalnya untuk soal latihan, publish saja Bapak Ibu. Kenapa soal latihan dipublish? Kapan lagi sih anak-anak mau cari-cari untuk belajar? Kapan lagi sih cari anak-anak yang mencari kuis untuk mengerjakan? Wah, ini saya waktu luang, mau mengerjakan kuis dulu. Itu kelihatannya masih dikit banget anak yang punya seperti itu. Tapi kalau untuk ulangan, misalnya nih, pengen nih pakai kuis untuk ulangan, di akhir settingannya pilih private. Anak-anak akan, walaupun dia jadi guru, walaupun dia jadi siswa, tetap tidak bisa melihat kuis yang kita buat. Kalau settingan kita private. Itu menjadi kuncinya di sana. Tapi kalau misalnya untuk latihan saya sarankan buka aja, publish aja di sana. Karena anak-anak kalau misalnya mereka cari soal untuk latihan, ya malah beruntung kita anak-anak kita rajin untuk mencari soal di sana. Seperti itu, Pak Arti. Baik. Mungkin Pak Klik bisa bantu juga di WA di ini chatting Zoom. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa direspon. Dikirim apa nih? Oh, udah ya, Quizzes. Batasan waktu Quizzes PR itu maksimal 2 minggu ya Bapak Ibu ya untuk akun free ya. Untuk akun free itu maksimal 2 minggu. Seperti itu kalau untuk akun free. Nah, ini ada lagi nih Pak. Di pojok kanan atas ada mode siswa. Itu apakah kita sebagai pengajar bisa menjadi siswa ya nanti? Tentu bisa Bapak Ibu. Untuk misalnya kita sudah jadi akun guru, pilih nih teacher nih. Kita bisa menjadi mode siswa. Tapi kalau ini siswa nih, kita tidak bisa menjadi mode guru. Jadi kebalikannya gitu. Kalau guru bisa menjadi dua, jadi role-nya jadi role teacher sama student. Kalau yang role-nya student ya sudah siswa aja, nggak bisa jadi guru. Itu keuntungannya kalau kita guru, pilihlah jadi teacher. Jangan sampai keliru jadi student. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi jika email sudah terdaftar di kuis untuk akun siswa, apakah bisa dipakai email tersebut untuk jadi akun guru? Sebenarnya untuk apa untuk migrasinya agak susah nih Pak. Untuk migrasi dari udah siswa jadi guru lebih baik, kalau menurut saya lebih baik pakai email baru, daftar aja guru, itu lebih simpel, lebih mudah. Ya. Seperti itu. Tadi ada yang emailnya sudah dipakai sama anaknya kasusnya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah kebetulan emailnya digunakan mendaftar menjadi siswa, silakan dibuat email baru, kemudian buat akun lagi sebagai as a teacher. Nah, di situ Bapak Ibu, untuk hari ini memang kita masih fokus pada fitur-fitur di Quizzes itu. Kemudian fokus kita Bapak Ibu sudah semua buat mempunyai akun. Nah, yang jika Bapak Ibu tidak memiliki akun mungkin akan kerepotan nanti ataupun hilang jejak nanti di pertemuan kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian silakan jika ada pertanyaan
masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting dan bisa Bapak Ibu tulis pertanyaannya di kolom chatting. Ya. Oh ya, bisa di-remove juga, Pak Klik. Kan bisa di-remove akun siswa tersebut. Bisa Pak, bisa. Untuk remove akun ada fitur remove Oh, ya. akun ada. Bisa. Berarti tidak perlu buat email lagi, bisa di-remove akun siswa tersebut. Tapi apa tidak ini akun siswa tadi apakah banyak fungsinya nanti kalau di-remove? Sebenarnya untuk remove akun siswa ini ya, misalnya remove akun siswa, saya belum pernah meremove secara sendiri gitu, di remove. Tapi kalau untuk remove itu ada fiturnya. Hanya kalau apakah kita kembali kita bisa memilih sebagai guru atau siswa itu saya belum pernah coba tuh. Bisa Ibu coba deh. Hanya karena siswa itu tidak punya simpanan kuis ya, tidak punya simpanan kuis, istilahnya penyimpanan kuis kan nggak punya nih. Jadi nggak ada yang namanya oh ini nanti jadi hilang kuisnya, itu tuh nggak ada. Kalau guru di remove, nah nanti kuis-kuisnya akan hilang tuh. Kalau sebagai guru di remove itu kuis-kuisnya akan hilang dan mulai dari akun baru. Tapi kalau siswa kan tidak punya perbendaharaan kuis nih. Ya, Jadi artinya nggak ada masalah gitu nggak kalau masalah. Bapak Ibu bisa remove juga. Baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain ataupun Bapak Ibu ingin ketahui fitur apa yang ada di Quizzes. Akun bagaimana mainkan? Oke. Kemudian jika bermain tim kelompok sudah otomatis Quizzes yang menentukan. Ya, dari tadi yang kelompok tadi Pak Klik. Pak, yang kita bermain secara kelompok itu kan bisa diatur sama Quizzes dan diacak lagi ya. Bisa Pak. Kemudian kita juga bisa atur sendiri Bisa kelompok-kelompoknya. Pak. Dengan cara namanya tinggal digeser-geser aja. Oh, misalnya tinggal dari kelompok di-drag ini gitu ya. pindah ke kelompok satu itu bisa. Oke. Nanti akan kita lebih perdalam lagi di pertemuan kedua. Yang pada dasarnya hari ini silahkan Bapak Ibu coba untuk membuat akun dan coba searching contoh-contoh template soalnya, kemudian dilihat fitur-fiturnya yang ada pada Quizzes tadi. Kemudian, nah ini Pak Dewa Made, pengaturan pilihan setting kan untuk mengganti kata sandi. Ya itu kalau misalnya mau ganti Pak, kalau nggak mau ganti nggak usah diisi Pak, hiraukan saja. Oke. Hiraukan. Satu ini Pak, penting Pak ini Pak. Apakah Quizzes ada fitur pengaturan untuk permainan offline? Tidak ada Bapak Ibu. Quizzes ini memang platform online, jadi dia hanya bisa dijalankan dengan kondisi online saja, menggunakan. Tapi untuk HP bisa, laptop bisa, tablet bisa, komputer bisa, semuanya bisa. Hanya syarat utamanya adalah online. Udah itu aja. Ya, memang khusus Bapak Ibu ya untuk Quizzes ini untuk digunakan secara online ketika Bapak Ibu tergabung ataupun tersambung di internet. Silakan sebelum kami tutup, jika ada 1-2 pertanyaan kami masih persilahkan. Baik. Jika memang tidak ada Bapak Ibu, kita akan cukupkan sampai di sini. Dan untuk diperhatikan, kita pada posisi hari kedua besok, Bapak Ibu sudah memiliki akun, jadi tidak ada yang tertinggal lagi. Kemudian untuk akun pada hari ini kita akan close. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih terhambat, kemudian ataupun telat tadi untuk masuk Zoom meeting, silahkan Bapak Ibu bisa japri ataupun di grup. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa komunikasi di grup dan bisa menjapri dari Pak Klik sendiri. Saya kesulitan untuk buat akun seperti ini, tapi khusus untuk akun saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, hari kedua dan ketiga kita akan coba untuk membuat kuis, apakah kuis yang model secara individu, kelompok dan berbagai macam variasinya nanti. Dan terakhir nanti Bapak Ibu akan coba untuk bagaimana membagikan, kemudian membuat variasi dan lain sebagainya. Itu untuk hari ini dan terima kasih Pak Klik. Mungkin ada kalimat penutup untuk sebelum saya tutup. Boleh. Dengan Quizzes ini. Bapak Ibu, intinya pembelajaran itu adalah memunculkan
minat untuk siswa dengan cara mereka itu senang gitu untuk belajar. Nah, salah satu fiturnya adalah Quizzes ini. Bahwa mereka dalam kesenangan, kebiasaan mereka dalam gaming istilahnya ya, mereka sangat sekali dekat dengan game. Makanya game yang mengarah ke pendidikan seperti Quizzes ini, ayo kita giatkan supaya anak-anak tuh semangat tahu. Oh ini tuh ada tuh, ternyata pembelajaran sekarang itu dengan mode gamifikasi ini menjadi lebih baik. Dan semoga untuk pertemuan kali ini bisa menambah suplemen untuk Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bapak Ibu coba dan praktekkan. Sebenarnya Pak Glenn, terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Kita ketemu di WA Group dan hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia.